Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah puasa teman sedulur. Malam hari ini masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelakan urip saya. Saya bikin konten YouTube kembali. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak bermaksud berceramah, tausiah ataupun menggurui, namun saya sering senang memakai peci teman sedulur. Malam hari ini terima kasih Pak Supono yang baru saja telepon berjam-jam, Bapak Bronto tadi, dan juga teman-teman tetangga saudara-saudara saya yang mungkin belum pernah jumpa di konten YouTube saya. Yang pastinya teman sedulur semuanya selalu saya doakan panjenengan selalu bahagia. Oke, ini kiriman video juga dari sahabat saya. Yang pastinya di era sekarang ini di Facebook banyak sekali video-video tentang habaib yang bahasanya sekarang sudah banyak sekali ditemukan di video-video di YouTube maupun Facebook itu tentang keburukan para habib-habib itu, pondok-pondok pesantren yang sangat viral ini di Jawa Barat. Luar biasa, Bapak Gubernurnya Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Itulah sosok orang yang kalau saya lihat dari kacamata saya, orang yang benar-benar memiliki hati yang baik dan bersih. Yang mungkin sebatas saya belum pernah bertemu langsung, hanya melihat di video-videonya. Yang pastikan semuanya akan baik-baik saja. Teman sedulur, saya berbagi untuk teman sedulur yang selalu mampir di konten YouTube saya, namun banyak sekali masih menulis kata-kata yang bahasanya ya seperti yang saya ceritakan di konten saya masa lalu lah, mungkin setahun yang lalu. Jadi ada kalimat Allah melarang, Tuhan melarang, ayo kembali. Nabi kita Muhammad SAW bagi umat muslim itu suri toladan, contoh umat. Agama Islam itu memiliki kitab suci, itu buku panduan, pedoman hidup. Beda lagi ketika panjenengan memaknai membaca kitab suci itu untuk pahala dan surga. Padahal buku itu untuk dipahami arti dan maknanya. Banyak sekali orang terdoktrin dengan pahala dan pahala. Kalau saya bilang pahala sama aja nih, memang tidak ada yang perlu disalahkan, hanya butuh belajar renungi kata-kata. Yang pastinya banyak orang mencari pahala, mengumpulkan pahala. Sama kalau di pikiran saya dulu pernah seperti itu. Kalau orang belum memiliki sebuah mobil, saya cari mobil, pengen punya mobil, atau bagaimana caranya saya mendapatkan mobil, itu wajar. Karena saya merasa belum memiliki sebuah mobil. Sama, itu sama di hati pikiran manusia. Kalau tidak percaya, kamu jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya. Ketika seorang laki-laki dulu, saya pernah juga bujang, perjaka, belum pernah menikah. Saya cari istri, saya bagaimana caranya mendapatkan istri, karena saya belum memiliki istri. Dan ada orang yang pahala, dengan segala sesuatu mengejar pahala, karena ketika orang itu, saya ulang lagi, sudah memiliki istri, dia nggak ada pikiran untuk mencari istri. Sama dengan mobil, kalau orang sudah memiliki sebuah mobil, dia nggak mencari mobil lagi karena sudah memiliki. Sama dengan orang yang beribadah apapun, cari pahala, pikirannya hanya mencari, karena dia belum merasa memiliki pahala. Padahal ketika orang sudah paham, yang disebut pahala itu hanya tentang pikiran. Ada orang yang tidak pernah berpikir pahala, ada orang yang selalu berbuat apapun memikirkan pahala. Apakah salah? Tidak, hanya beda pikiran saja. Bagi Allah itu dijelaskan, yang pastinya panjenengan sudah paham. Allah itu memberi nikmat, menggerakkan semua makhluk di muka bumi ini. Andaikan panjenengan
Allah itu menggerakkan hanya orang-orang yang disayang. Allah nggak adil. Makanya jangan pernah menuliskan kata-kata ini. Banyak di komentar saya ada juga, nggak banyak tapi ada, mengatakan mari kita selalu berjalan di jalan Allah. Jadi sesuatu itu di jalan Allah, ya yang lain di jalan apa? Allah itu jangan kau samakan dengan pikiran manusia. Mencuri dilarang Allah, zina dilarang Allah, judi dilarang Allah, yang disukai Allah gini-gini. Kalau Allah itu nggak pernah melarang, teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Kalau Allah melarang nggak akan digerakkan. Masa dilarang kok digerakkan? Allah itu selalu menggerakkan sesuatu, makhluk hidup, ciptaannya sesuai pikiran orang itu sendiri. Buruk dan baik itu sudah ada tempatnya nanti. Semua itu pilihan. Panjenengan mau korupsi, mau mencuri, mau judi, mau berzina, itu pikiran panjenengan. Siapa yang menggerakkan? Setan. Setan bisa apa? Mengapa enggak mengingat kalimat kata-kata saya tadi yang pertama, bahwasanya semua makhluk di bumi ini Allah yang memberi nikmat dan Allah yang menggerakkan. Itu teman sedulur. Banyak sekali orang Islam ini terdoktrin oleh orang-orang yang bahasanya kayak dagelan kalau bagi saya. Namun renungkan kata-kata saya teman sedulur. Allah itu tidak pernah melarang. Yang ada larangan agama. Agama melarang orang bla bla bla. Agama melarang orang berbuat seperti ini. Agama memerintahkan untuk supaya orang seperti ini. Itu agama, bukan Allah. Jadi Allah Sang Maha Kuasa yang meliputi alam semesta ini, itu dikenali dari pakar pikiran, dari guru spiritual, dari tokoh-tokoh agama yang mungkin bisa lebih mudah dimengerti. Hukum Allah itu hukum pasti. Tidak pernah Allah itu salah. Tidak pernah Allah itu ingkar janji. Tidak pernah Allah itu melarang dan melarang. Terserah. Itu pilihan. Dan semua di agama dijelaskan. Yang baik akan mendapat kebaikan, yang buruk mendapat keburukan. Tidak pernah Allah melarang. Itu harus dipahami teman dulu. Jangan pernah kata-kata kita, ucapan kita itu masuk ke ranah Sang Ilahi, dalam arti kita itu sering mengatakan Allah melarang. No, renungkan kata-kata itu. Itu fitnah. Jangan kau fitnah Tuhan. Kalau tidak pernah melarang apapun kok. Itu pilihan. Tuh, pahami teman-teman. Ayo belajar terus sampai apa? Panjenengan paham, mengerti. Hanya beragama saja belum cukup. Anda harus bertuhan, kenali Tuhan dengan baik dan benar. Sifati dan sikapi apa yang disebut Sang Pencipta ini dengan baik dan benar. Terima kasih, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.